Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan prajurit yang diperkenan. Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara sebut saja namanya John. John adalah seorang prajurit Amerika yang masih muda. Dia termasuk salah satu prajurit yang diutus ke Timur Tengah untuk berperang. Sekalipun baru 2 tahun menjadi prajurit, tetapi John sudah 3 kali diutus ke medan perang dan pulang dengan selamat. Namun kali ini situasinya berbeda. Tim di mana John bergabung tertangkap oleh musuh, termasuk komandannya. Singkat cerita, terjadi tawar-menawar antara pihak musuh dengan pihak pemerintah Amerika untuk kepulangan para tawanan. Dengan sejumlah uang tertentu, pihak musuh hanya bersedia memulangkan 2 prajurit tawanan. Salah satu prajurit yang dibebaskan itu adalah John. Tetapi apa yang dilakukan John sangat mengagetkan. Saat dipulangkan oleh pemerintah Amerika, John malah kabur dan kembali ke medan perang dengan maksud untuk menyelamatkan komandan dan rekan-rekannya. Ternyata John berhasil membebaskan komandan dan rekan-rekannya. Komandannya pun menganggap John terlalu berani. Namun John hanya menjawab, "I am ready to serve you, sir." Bukankah lebih enak kalau John menikmati kebebasannya? Bukankah dia aman dan nyawanya tidak terancam jika dia kembali ke Amerika daripada harus kembali ke medan perang? Tetapi John bukanlah prajurit yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. John sadar bahwa dia mempunyai komandan, apalagi komandannya ada dalam bahaya. Dan John sadar betul bahwa dia harus setia kepada komandannya. Itulah sebabnya kerelaan untuk berkorban sudah tertanam kuat di dalam dirinya. Paulus menggambarkan orang percaya sebagai seorang prajurit Kristus. Lebih jauh ditekankan supaya orang percaya menjadi prajurit Kristus yang baik. Ada 2 hal yang bisa membuat orang percaya menjadi prajurit Kristus yang baik, yaitu yang pertama, kesediaannya untuk ikut menderita. Banyak orang berpikir bahwa kalau mengikut Kristus itu berarti bebas dari masalah, bebas dari penderitaan. Itu tidak mungkin, sebab selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu menghadapi masalah, bahkan penderitaan. Sekalipun Tuhan menolong kita untuk bisa mengatasi masalah demi masalah atau penderitaan demi penderitaan. Terutama yang dimaksud di sini adalah penderitaan sebagai murid Kristus. Dunia membenci Kristus, maka dunia juga membenci murid Kristus. Kita harus bersedia menderita bersama Kristus. Jika hal itu harus kita alami supaya kita berkenan kepada Kristus. Yang kedua, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Bukan berarti orang percaya tidak membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Ini berbicara tentang fokus hidup. Fokus hidup orang percaya adalah Kristus. Kalau fokus hidup kita adalah Kristus, bukan perkara jasmani, maka kita akan berkenan kepadanya. Mari saudara bersama-sama kita katakan, I am ready to serve you, Christ. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku ingin menjadi prajuritmu yang Engkau perkenan. Aku serahkan diriku sepenuhnya untuk melayanimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya